Itu yang muda itu selalu aktif. Selalu aktif. Ya, lebih aktif. Lebih aktif nih. Jadi tidak hanya kalau pengajian itu ya tidak hanya yang bertugas. Tidak bertugas tapi harus datang. Semua harus datang. Terutama di pengajian Ahad pagi nggih. Ya, apalagi hari Muhammadiyah. Hari Muhammadiyah juga semua harus datang. Karena kita kan orang Aisyah dan orang Muhammadiyah. Harus datang. Harus datang. Dan insya Allah kalau kita aktif di Muhammadiyah Aisyah, manfaatnya banyak sekali. Ya, banyak sekali nggih. Badan menjadi sehat. Badan menjadi sehat. Bisa ketemu dengan teman. Bisa mencari menambah ilmu. Mendapatkan rezeki. Dus konsumsi. Itu ya usia luar biasa. Dan sampai sekarang alhamdulillah sehat terus ya Bunda nggih. Ya, di usia yang mohon maaf hampir 60 ya. Hampir 60 masih sehat, aktivitas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa nikmat nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa nikmat nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Kota Barat Talk Podcast, ruang bincang inspiratif pemuda-pemuda yang siap sinergi ikhlas, amanah, dan profesional. Disinilah tempatnya kita berbagi cerita, gerakan, dan gagasan dari Kota Barat menuju Indonesia yang berkemajuan. Saya Arianto dan saya akan menemani Anda dalam episode spesial Milad ke-108 Aisyah. Dan hari ini luar biasa kita bertemu dengan Bunda Payem selaku Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kota Barat Surakarta. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Payem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat alhamdulillah. Di tengah kesibukan panjenengan masih meluangkan waktu untuk bisa hadir di Kota Barat Talk Podcast dan bisa menyapa pemirsa. Dan hari ini kita akan berbicara tentang spesial Milad ke-108 Aisyah. Dan pemirsa mungkin kita bisa kenalan lebih lanjut tentang profil Bunda Payem. Dan luar biasa Bunda Payem, jaringan di tengah usia yang sekarang berapa ini Bunda? Saya 59. Masih aktif dalam gerakan Aisyah nggih. Mungkin bisa diceritakan sebagai inspirasi dari pemirsa bagaimana sih kiprah Bunda Payem di Aisyah Kota Barat. Oke, terima kasih Usari. Saya akan sedikit ya. Saya juga masih banyak kekurangan, jadi menurut pengalaman saya yang akan saya ceritakan, saya memang dulu itu alhamdulillah sudah menjadi ketua ketua NA nggih. PCA NA Kota Barat. Kota Barat. Waktu itu yang menjadi PCM itu almarhum Bapak Muhammad Sanjoyo SH. Itu di tahun berapa Bunda? Di tahun saya lupa ya. Waktu masih muda ya. Ya. Di usia 17 saya tahun. masih sekolah. Masih sekolah ya. Saya udah dulu pengajian di NA dan PCM Kota Barat itu berkeliling. Ya, ke tempat satu ke tempat lain. Dari masjid ke masjid atau rumah ke rumah gitu ya Bunda ya. Terutama ke pengurus itu ya. Gitu. Kalau masih muda berarti di tahun kurang lebih 80-an ya Bunda ya. Oh ya, sekitar 80-an ya itu. Jadi saya lulus SMP itu saya langsung ke Solo ya. Jadi itu terus saya mengambil itu. Lalu untuk itu terus saya sudah itu saya menjadi pengurus ranting Aisyah Badran. Ranting Aisyah itu juga masih sekolah atau sudah lulus dari sekolah? Saya sudah lulus dan saya sudah mengawali mengajar di TK Aisyah Kota Barat. Kota Barat itu berarti kurang lebih dari tahun 2000-an. Enggak, gitu ya? Saya mengajar di Kota Barat itu mulai saya dari PPL dan saya diminta oleh pengasuh dari TK situ. Itu namanya Bu Hajah Sri Sayakti Iskandar Isman gitu ya. Itu terus saya dari sesudah lulus saya mulai tanggal 1 Juni 1985 sampai sekarang. Itu sudah menjadi guru dan sudah aktif di awal Aisyah. Saya masuk ke situ itu. Luar biasa pemirsa, tepuk tangan. Jadi di usia yang masih muda belia, Bunda Payem sudah aktif di NA ya, Aisyah. Sudah keliling pengajian dari masjid ke masjid atau rumah ke rumah, bahkan di
usia yang cukup muda juga nggih, Ya, di itu. tahun 80-an 85. 85-an sudah aktif di TK Kota Barat dan mengajar di sana nggih. Ya. Nggih, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bunda. Sampai sekarang itu ya. Lalu juga pengajian US, jadi pengajian yang di masjid itu dulu kan masih pengunjungnya masih sedikit ya, sempat ada orang Masjid Kota Barat. Masjid Kota Barat Iya. itu ya, pengunjungnya masih sedikit, ada yang Mbak di apa nggak usah diteruskan saja, diberhentikan. Alhamdulillah ada beberapa beberapa donatur, ayo pakai pengajian jalan terus meskipun hanya meskipun hanya 10, pokoknya tetap berjalan. Alhamdulillah itu dulu juga Bapak almarhum Wahab Ghazali itu ya yang Iya. selalu menjadi takmir itu ya sebelum Takmir Masjid Kota Barat. sebelum Bapak Kiai Haji Marpuji Marpuji Ali Ali, itu Bapak Marpuji Ali, ya ya. itu terus Pak Iskandar Sepuh ya itu terus akhirnya kan Bapak Marpuji Ali diminta menjadi Menjadi ketua takmir takmir Masjid Kota Barat. Benar. Bapak Wahab Ghazali itu. Jadi luar biasa itu. Memang lalu perkembangan untuk untuk Kota Barat luar biasa US itu. Pengajiannya alhamdulillah sekarang sudah hampir 500-an ya. Nggih, Sebelum alhamdulillah. pandemi itu sudah sekitar itu. Dan rutin Sudah sekarang rutin ya pengajian Ahad pagi di Itu Masjid Kota Barat. dulu Nggih. belum ada yang mengadakan itu. Jadi kan di Kota Barat itu selalu penuh dari Selalu serambi-serambi penuh, itu ya. ya itu. Jadi bisa menjadi ikonnya pengajian Ahad pagi ya, Ya Bunda, nggih. itu. Lalu untuk untuk Aisyahnya juga ramai itu juga untuk pengajian menandara, untuk dari mana-mana pun itu, untuk rapat, untuk apa-apa itu. Wah, luar biasa ini. Masalahnya kan di Kota Barat itu saya lihat itu kayaknya tempat pendidikan terfavorit. Terfavorit, wah, Ya, luar itu. biasa ini. Jadi- Kok bisa ini Bunda Payung mengatakan kalau Kota Barat itu menjadi tempat pendidikan terfavorit? Karena saya melihat dari awal Nggih. saya mulai di situ itu banyak orang tua yang menyekolahkan waktu saya menjadi guru TK itu ya, itu banyak sekali orang tua yang berpangkat, banyak yang dokter, Nggih. bahkan sekda yang di Solo itu juga sekolah di situ waktu Nggih. itu, bahkan putranya cucunya Pak Dokter Tunjung itu semua Nggih, di situ ya. ya menurut saya itu. Itu di TK. Ya itu. Dan Jadi alhamdulillah kan sekarang- memang banyak yang dokter. Iya, alhamdulillah Insya Allah. Sampai Bunda, sekarang kan juga. sampai sekarang masih Gitu ya. menjadi kepercayaan dari masyarakat nggih. Iya. Dari TK Aisyah Kota Barat sudah muncul sekarang SD Muhammadiyah Muhammadiyah. Kota Kota Barat Surakarta. Kemudian ada SMP SMP-nya. Muhammadiyah PK, SMA Muhammadiyah PK nggih. Iya. Dan sekarang KBTK Aisyah juga Bunda Iya. Payung masih aktif di sana ya. Nggih, luar biasa. SMA-nya Dan luar sudah ada biasa SMA itu, Muhammadiyah ya. PK. Nah, besok mungkin kedepannya bisa Universitas Muhammadiyah PK. Wah. Sekarang usia Bunda sudah hampir Saya 60 kelahiran ya. 15 Januari 1966. Iya, berarti sudah hampir 60 tahun ya. Ya, Dan itu. sudah hampir 60 tahun sudah eksis dari muda ketika usia 17 Ya, tahun ya. aktif di NA Nasional Ya. Asia, terus ikut pengajian keliling-keliling ya dari masjid ke masjid dan Ya. rumah-rumah, bahkan sudah menjadi guru di Aisyah Kota Barat dan sudah Sekretaris mengembangkan kan. ya berkaitan dengan Aisyah Kota Barat. Sekretaris ya Bunda ya. Ya. Sekretaris sampai dengan sekarang beliau menjadi Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kota Barat Surakarta. Kita beri tepuk tangan aplaus ya, dan kita doakan barakallah mudah-mudahan beliau sehat selalu Amin, dan selalu amin. bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Amin. muda di mana insya Allah aktif di organisasi, insya Allah Amin. tidak memberikan sesuatu hal yang negatif tapi malah memberikan keberkahan dan positif Amin ya. ya. Iya. Ya, luar biasa memang Luar itu. biasa. Dan ini mungkin bisa diceritakan kepada kita semua Bunda Payem, apa sih yang menginspirasi Bunda Payem yang aktif di Aisyah ya dari usia muda sampai dengan sekarang, dan motivasinya apa, harapannya apa? Saya kan gini, dari segi itu pengajian itu kan belum ada yang kayaknya yang salah satu organisasi Us. Iya. Sekarang kan banyak masjid-masjid. Nggih. Lah, saya masuk ke situ itu karena satu dari mbah saya almarhum itu, Mbah Lek yang temannya mertuanya Bapak Haji Marpuji Ali. Nggih. Itu temannya mbah saya waktu menjadi kepengurusan di Masjid Kota Barat. Nggih, terus Lalu menjadi kepengurusan di Yatim yatim. Putri itu juga seangkatan. Itu ya, jadi sering rumahnya mbah saya itu untuk pengajian dari kota ya. Nggih. Itu berkeliling, makanya kan saya terus juga kepengen di situ. Jadi saya memang sudah
apa ya, oh itu kok pengajian juga bagus, ininya isinya ini. Jadi menuju ke depan itu Aisyah itu juga menunjukkan bahwa benar-benar luar biasa itu. Jadi terus bahasa nduk sampean pakai diteruskan nenek pakai pengajian gini-gini tidak ada hilangnya itu. Jadi saya memang benar-benar saya juga suka ya pengajian, memang favorit saya itu pengajian. Dari keluarga berarti yang dengan dari keluarga, dari orang tua, dari mbah nggih. Ya dari mbah Mbah saya yang itu. memberikan inspirasi, motivasi Bunda Payem dari muda sampai sekarang. Dan apa sih harapannya Bunda Payem ketika aktif di Aisyah, di NA, kemudian sekarang menjadi ketua PCA Aisyah Kota Barat, apa sih harapan ke depan? Oh, harapan saya ke depan itu insya Allah saya tuh menginginkan di Aisyah itu memang sudah luar biasa, lebih maju sekali. Dan saya mengharapkan di Aisyah di Kota Barat pun saya menginginkan lebih maju. Semoga menjadi percontohan bahkan di se-Indonesia lah. Se-Indonesia ya. Jadi sekali lagi buat Bunda Payem, luar biasa. Dan pemirsa Kota Barat Talk Podcast, karena ini kan spesial edisi Milad ke-108 Aisyah, maka coba nanti kita akan tanyakan sih apa sih makna dan refleksi dari Bunda Payem selaku Ketua PCA Aisyah Kota Barat kaitan dengan ini tema Milad ke-108 Aisyah ini ya, memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa Qaryah Thayyibah menuju ketahanan nasional. Mungkin bisa dijelaskan Bunda? Ya terima kasih Usari. Sedikit akan saya kenalkan dulu ya. Jadi ini temanya luar biasa, bagus sekali. Temanya luar biasa ini. Ya. Dan temanya sangat memberikan dampak. Ini menuju ke semuanya ini ya, untuk kesehatan juga itu, untuk memperkokoh ketahanan pangan ini. Karena di Aisyah dan Muhammadiyah itu memang benar-benar menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah dan Aisyah itu jangan sampai kekurangan makan. Satu. Lalu untuk biar tidak kekurangan makan, nah itu kan kita mempunyai tempat lumbung desa. Lumbung desa. Nama lumbung itu tempat menyimpan makanan. Itu. Lah itu sekarang gunakan lahan-lahan yang masih kosong untuk menanam. Karena menanam itu kita dari kita sendiri, untuk kita sendiri, dan juga makanan sehat. Menuju gizi seimbang, sehat jasmani rohani, tidak dicampuri dengan obat-obatan yang dari kimia itu ya. Nah itu karena kalau kita menanam sendiri, contohnya kayak cabai, tomat di depan rumah ya. Itu kan bisa ditanami di pot-pot. Cabai itu kan lebih bagus. Jadi untuk mengurangi itu. Berarti suatu hal yang simpel sederhana Bunda nggih. Jadi masih banyak lagi. Jadi menanam tidak harus di kebun, tapi juga bisa menanam, memanfaatkan space di rumah yang luang ataupun dengan menggunakan botol-botol seadanya itu, tanam cabai, kemudian tanam sayur dan sebagainya, sehingga itu bisa memberikan ketahanan pangan di keluarga. Untuk mengurangi dan efeknya nanti bisa luas Bunda nggih, luar biasa. Untuk menjadi badan sehat kan tahu cara menanamnya. Sekarang banyak buah-buahan, sayur-sayuran yang dikasih obat kan, biar itu bagus apa gimana itu. Tapi kan itu kalau paling enggak kan kita tahu dari pupuknya, dari apanya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kira-kira kaitan dengan ketahanan pangan untuk Aisyah Kota Barat seperti apa ini Bunda? Ada gerakan-gerakan program ke arah sana enggak ya? Kalau di Kota Barat itu kan juga bagus sekali ya, sudah memberikan memberikan kepada yang membutuhkan. Nah itu jadi setiap berapa bulan itu kan membagi-bagi kepada masyarakat kepada masyarakat, soko nanti kepada anggota pengajian yang betul-betul membutuhkan. Tepuk tangan buat Bunda Payem luar biasa ini ya. Dan Bunda Payem ini tadi kita sudah berbicara dengan profil. Pangan itu masih banyak jadi pangan itu kan masih banyak ya. Pangan itu masih banyak. Iya, jadi kan kalau kita itu untuk menuju ketahanan pangan itu tadi, kalau untuk menuju nama desa itu kan sudah mempunyai wadah. Sudah mempunyai persiapan. Tahun ke depan sudah punya makanan. Aman ya. Sudah aman. Jadi insya Allah tidak kekurangan makan. Luar biasa nih. Itu. Jadi keuntungan di situ. Jadi bisa ada yang itu lele ya. Lele itu di tong, dikasih air besar-besar itu. Besar, ya? Jadi bisa nanti diambil sendiri, digunakan untuk pertumbuhan anak kita. Karena kita akan dituntut harus
gizi seimbang. Hmm. Gizi, protein, protein. untuk balita, lansia, Nggih. orang perjalanan kan jangan sampai kekurangan gizi. Nggih. Sekarang alhamdulillah luar biasa udah Luar biasa, lebih nggih. itu ya. Luar biasa, nggih. Jadi ini kalau kita membahas kaitan dengan gerakan Aisyah ini luar biasa nggih. Jadi karena dari tema ini ya memberikan Bagus. semangat ya kepada Aisyah Kelurahan Kota Barat untuk gerakan kaitan dengan ketahanan pangan ini Bunda nggih. Pangan sehingga nanti dari tahan pangan insya Allah nanti bisa menuju pada keluarga yang sehat Sehat, ya, amin, ya. kemudian keluarga yang sakinah mawaddah Ya, warahmah ya ya, Bunda nggih. ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan obrolan kita pada siang hari ini luar biasa dan kita akan berbicara kaitan dengan PCA Kota Barat ini Bunda nggih. Iya. Karena jenengan sudah sejak tahun berapa ini jadi ketua PCA Kota Barat? Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Tapi kan saya Dan udah menjadi kepengurus kan lama. nggih, dan mungkin kita bisa dijelaskan ini mungkin ada program-program unggulan ini dari PCA Kota Barat ini Bunda. Oh, ini maaf. Kalau yang saya lihat program unggulan di PCA Aisyah Kota Iya. Barat memang belum muncul. Nggih. Tapi semua kegiatan yang dilaksanakan ini Iya. insya Allah sudah berjalan. Sudah berjalan. Itu alhamdulillah yang mengikuti pengajian berjalan. Pengajian, menang oke, umroh, nggih. pengajian baik PRA-nya juga Nggih. sudah berjalan. Sudah berjalan semuanya. Setiap bulan kan rutin itu Nggih. alhamdulillah. Kita juga mendatangi pengajian di kota itu Nggih, rutin, rutin, ya itu. nggih. Jadi kan juga tapi yang program unggulan memang terus terang saya belum bisa Nggih. menjelaskan unggulan itu yang mana sih? Oh, luar biasa. Gitu Intinya ya. semua adalah unggulan dan unggulan adalah pengajian tadi nggih. Dan pengajian sudah luar biasa sudah digerakkan oleh Betul. Bunda Payem di Aisyah bahkan dari ranting dari cabang sampai alhamdulillah. dengan kota selalu menghadiri. Kalau yang luar biasa, cabang nggih. itu memang belum bisa berdiri tapi Nggih. saya gabungkan dengan pengajian yang di masjid di Masjid Kota Barat. hari Ahad. Hari Ahad, Itu tapi nggih. saya datang itu kan saya melihat Nggih. orang cabang itu yang datang ini alhamdulillah luar biasa itu ya Nggih. itu. Nggih. Bunda Payem selaku Ketua PCA Aisyah Kota Barat ini kita juga ingin mendapatkan ini penjelasan juga Bunda kaitan dengan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh Bunda Payem selaku Ketua PCA Kota Barat itu selama memimpin selama ini, kira-kira tantangannya apa untuk Aisyah? Oh iya. Satu gini Us. Saya tantangannya satu mas dana biaya. Biaya, Nah, yang nggih. kedua itu sekarang kan pengurusnya yang udah Pengurusnya, sepuh-sepuh. nggih, Jadi saya sepuh. akan meregenerasi. Oh, luar Gitu. biasa nggih. Tapi meskipun sepuh tapi aktif, Aktif, alhamdulillah nggih. itu ya. Saya akoni jempol itu. Nggih. Luar biasa Yang ternyata. paling sepuh berapa usianya Bunda yang pengurus Bunda di PCA Aisyah Kota Barat? Rata-rata udah ada yang umur 70, 70 tahun nggih. 72. Banyak yang udah pensiun-pensiun di atas Oh, saya tuh. Oh, Alhamdulillah tuh masih rajin aktif itu. Iya, di organisasi, iya. aktif di pengajian, Iya, bahkan hadir terus ya Bunda Iya. di pengajian. Oh, luar biasa ini. Dan ini pemirsa bisa menjadi salah satu insight ya masukan bagi kita semua. Ternyata beliau-beliau di PCA Kota Barat, di Aisyah Kota Barat itu meski sudah, mohon maaf ya, sudah usia, sudah umur ya, tapi tetap aktif dalam hal kegiatan pengajian, aktif dalam kegiatan di ranting bahkan di cabang Aisyah Kota Barat. Karena ya. kan itu gini Nggih. Us, harus menggunakan satu ikhlas, Nggih, ikhlas. kedua waktu Waktu. dan longgar, Longgar. sempat, Sehat. Itu. Wah, 5. Saya ulangi nggih. Ikhlas, longgar, waktu, sehat dan sempat itu ya. Insyaallah ikhlas ya Bunda ya. Iya, ikhlas. Luar biasa. Dan insyaallah ikhlas berbuah berkah nggih. Amin. Nggih. Berkahnya sehat terus, Ya, keluarga amin. sehat Amin, semuanya. amin. Dan juga selalu menyempatkan nggih. Amin. Meski sibuk nggih panjenengan nggih. Alhamdulillah. Menyempatkan meski waktunya hanya 24 jam Ya. tapi Bunda Payem memiliki waktu 32 jam bahkan 38 jam atau bahkan lebih untuk Ya. Aisyah Kota Barat. Luar biasa nggih. Ya untuk keagamaan. Untuk keagamaan, untuk dakwah nggih, Bunda, Iya. nggih. Saya kan juga keliling muter, mengelilingi di ranting-ranting juga datang setiap akad alhamdulillah. Gitu. Apa sih harapan dari Bunda Payem selaku Ketua PCA Aisyah Kota Barat secara pribadi maupun secara organisasi, Bunda? Ya. Harapan saya untuk diri kami ya usia tingkatkan terus di Kota Barat dalam Apa yang kegiatan ditingkatkan? agamanya, sosialnya, juga perkembangan agamanya, pendidikannya, bahkan nanti bisa ditingkatkan dalam
keorganisasiannya. Jadi jangan sampai jadi dari PCM-nya, NA-nya apa itu kader-kader yang dari untuk menuju yang sepuh itu kan dari yang muda-muda dulu kan. Terus kita juga mohon bantuan kepada ustadzah yang masih muda kayak IT terus terang ya masih banyak kekurangan. Itu kan kita kan bersinergi. Harus kerjasama. Itu. Tapi kalau itu kan sudah bagus ya, kita sudah kerjasama, ada pengajian kayak KLBK kemarin juga sudah disupport dana ya, itu alhamdulillah itu kan kita terima kasih, jadi berkesinambungan. Jadi harapannya adalah kepada kader-kader muda kader muda baik di NA Kota Barat, baik di Pemuda Kota Barat harus, bahkan semuanya harus selalu ikhlas, bersinergi, selalu bersinergi, harus selalu semangat, meluangkan waktu untuk bagaimana kita bisa terus aktif menggerakkan Muhammadiyah di Kota Barat, Muhammadiyah Aisyah di Kota Barat. Karena dari kader muda nanti berproses menjadi seperti Bunda Payem. Kan tidak terus kan? Tidak terus. Dia kan mesti kan tua-tua terus kan menghadapi panjenengan. Jadi saling silih berganti. Jadi kan harus ke depannya. Kalau secara organisasi Bunda, apa yang maksudnya? Harapan organisasi di Kota Barat itu ya pokoknya organisasi terus ditingkatkan. Jadi jangan sampai itu organisasi dimanapun lah, kegiatan apapun kita juga mengikuti kegiatan yang sudah ada baik di PDA maupun di pusat maupun apa-apa itu harus kita sengkuyung gitu. Jadi juga apa itu dengan masyarakat kita juga sambil bergabung untuk kegiatan pengajian, untuk kegiatan apa saja itu karena yang di masyarakat itulah yang menjadi tonggak kita gitu. Jadi luar biasa pemirsa Kota Barat Top Podcast kita sudah berbincang banyak dengan Bunda Payem, dan tadi Bunda Payem ada titip pesan kaitan dengan kader muda kader muda di NA maupun di Pemuda, di Muhammadiyah, di Aisyah. Nah, ini mungkin bisa menyampaikan langsung Bunda. Jadi mungkin pesan secara konkret disampaikan lewat kamera ini kepada teman-teman kader muda. Kira-kira apa ini pesan dari Bunda Payem? Bisa melihat kamera Bunda. Pesan saya gini, pokoknya itu yang muda-muda itu selalu aktif. Selalu aktif. Ya, lebih aktif. Lebih aktif nih. Jadi tidak hanya kalau pengajian itu ya tidak hanya yang bertugas. Tidak bertugas, tapi harus datang. Semua harus datang, terutama di pengajian Ahad pagi apalagi Hari Muhammadiyah. Hari Muhammadiyah juga semua harus datang karena kita kan orang Aisyah dan orang Muhammadiyah. Harus datang. Dan insya Allah kalau kita aktif di Muhammadiyah Aisyah, manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali Badan menjadi sehat. Badan menjadi sehat. Bisa ketemu dengan teman. Bisa mencari menambah ilmu. Mendapatkan rezeki. Konsumsi. Itu ya usia luar biasa itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sehat terus ya Bunda di usia yang mohon maaf hampir 60 ya. Hampir 60 masih sehat, aktivitas. Sudah putu berapa ini Bunda? Saya belum punya cucu. Belum punya cucu. Anak saya satu. Satu. Yang mudah-mudahan sehat berkah. Amin. Ya itu. Dan tapi jadikan anaknya di TK banyak sekali. Iya. Ya itu. Alhamdulillah senangnya di situ. Ya itu. Baik. Mudah-mudahan ya semoga sehat, berkah dan selalu semangat dan menginspirasi bagi kader-kader muda di Aisyah, di Pemuda, bahkan di Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus berkiprah di Muhammadiyah dan kesal dari manfaatnya luar biasa akhirat memang PC Aisyah, PCPM Muhammadiyah, PCM PCNA Kota Barat Surakarta, regenerasi tangguh berkemajuan. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, pemirsa Kota Barat Podcast yang telah dirangkai Allah sudah luar biasa banyak informasi inspirasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Payem selaku Ketua PC Aisyah Kota Barat.
Dan terakhir tadi sudah disampaikan doa dari Bunda Paim untuk kita semuanya. Semoga kita terus aktif ya di Muhammadiyah dan Aisyah. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kami terima kasih Bunda atas pembinaan yang luar biasa dan sangat bermakna buat saya. Kami doakan mudah-mudahan sehat terus Bunda. Amin, Bunda amin, sehat, keluarga juga sehat. Amin. Dan pemirsa Kota Talks, demikian tadi untuk perbincangan kita pada hari ini. Kalau 20 Mei itu kan hari kebangkitan nasional Bunda nggih. Nah, kalau 11 Mei ini adalah hari kebangkitan perempuan Indonesia. Tepuk tangan, luar biasa ya. Dan saya Arianto, mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.